Ya, selamat malam Jemaat Grafe. Ya, selamat malam juga buat yang menyaksikan dari live kami. Ya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada malam hari ini. Kami boleh kembali lagi berkumpul secara jemaat Tuhan di tempat ini. Kelak kami nanti akan berdoa, dan pada saat ini kami mau mendengarkan dulu kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih kepada Gembala Stephen yang telah memberikan kesempatan buat saya. Sebenarnya seharusnya bukan saya, cuman saya menggantikan, teman kita sedang sakit, sehingga saya yang diberikan kesempatan. Dan untuk tema kita pada kali ini yaitu tentang pentingnya kebenaran. Ya, kita baca dulu dari Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Ya, ini udah gak asing lagi ya buat kita. Ya, Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Kalau kita sudah membukanya semua, kita baca secara responsoria, jadi berganti-gantian. Saya ayat yang pertama, dan jemaat Tuhan ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga kita sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ya, sama-sama. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Ya, demikian firman Tuhan. Berkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat yang pertama ini jelas sekali Rasul Paulus menuliskan bahwa menyatakan perasaan hatinya ya kepada jemaat di Roma, bahwa Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan ingin supaya mereka diselamatkan. Yang menjadi pertanyaan, siapakah sebenarnya yang dimaksudkan Paulus mereka ini gitu. Ya, kalau kita melihat dari konteks sebelumnya, yaitu dari pasal sebelumnya, Rasul Paulus sedang membahas tentang bangsa Israel yang menolak keselamatan daripada Tuhan. Jadi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus pada konteks firman Tuhan ini yaitu membahas tentang bangsa Israel yang menolak keselamatan Tuhan. Dan di sini Rasul Paulus ingin sekali supaya mereka juga diselamatkan, tetapi rupanya mereka itu menolak. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa bangsa Israel itu menolak keselamatannya daripada Tuhan itu? Ya, kalau kita lihat tadi di ayat yang ketiga sebenarnya, ya, di situ dikatakan karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Maksudnya apa? Maksudnya mereka tidak mengenal kebenaran Allah itu bisa dipahami secara dua hal. Yang pertama, kebenaran ini tidak pernah disampaikan kepada mereka, atau yang kedua, kebenaran ini justru sudah disampaikan oleh mereka tetapi mereka menolak. Ya, tentu kita semua tahu bahwa bangsa Israel itu sudah lebih dulu justru diberikan kebenaran ini gitu ya. Sudah lebih dulu diberitakan tentang kebenaran, tetapi justru mereka menolaknya. Sehingga jelas di ayat ketiga itu selanjutnya dikatakan mereka menolak kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Jadi karena mereka sudah disampaikan kebenaran itu tetapi mereka menolak. Kenapa mereka bisa menolak kebenaran itu? Karena ternyata mereka sudah mendirikan kebenaran mereka sendiri. Jadi bukan kebenaran Allah lagi yang mereka pegang, bukan kebenaran Allah lagi yang mereka pahami, tetapi kebenaran daripada mereka sendiri. Ya, seperti kita tahu bahwa sebenarnya di dalam perjanjian lama pun Mesias itu datang memang dalam dua fase ya sebenarnya. Yang pertama memang ada yang sebagai raja dan ada yang sebagai hamba. Nah, bangsa Israel ini ternyata rupa-rupanya tidak menginginkan Mesias yang jadi hamba ini, sehingga mereka menolak itu ya.
Ya karena kalau kita lihat di Yesaya pasal 53 itu jelas bahwa Mesias itu akan datang sebagai hamba juga. Jadi sebenarnya ada kesalahpahaman dari bangsa Israel yang akhirnya kesalahpahaman itu membuat mereka jadi tersesat dan mereka mendirikan pemahaman mereka sendiri di mana mereka maunya Mesias itu hanya datang sebagai raja. Sehingga ketika Mesias itu datang sebagai hamba, mereka tidak mau. Mereka menolak itu. Kenapa? Ya jelas Mesias sebagai hamba kita tahu. Ya mungkin kita bisa buka dulu di Yesaya pasal 53 ya. Jadi saya akan bacakan beberapa ayat. Dari ayat yang kedua, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Jelas, siapakah yang mau menerima Mesias yang modelnya seperti ini? Yang pada saat itu juga bangsa Israel sedang dijajah, tentunya ya kita tahu, sedang dijajah oleh bangsa Roma. Tiba-tiba Mesias datang bukannya sebagai raja yang membebaskan mereka secara fisik, tetapi datang sebagai hamba yang jelas di ayat di pasal 53 ini sepertinya memang kurang pantas atau kurang layak gitu dipandang gitu ya. Ya bukan saya yang berkata loh ya. Jadi jangan sampai saya menghina Tuhan, enggak. Tetapi memang ayat ini sendiri berkata, dikatakan ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Wow, betapa hinanya ya pada masa itu. Sehingga memang akhirnya bangsa Israel kecewa dengan Mesias yang seperti itu. Makanya juga pernah ada terjadi bahwa ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, mereka semua berbondong-bondong akhirnya mau mengangkat Yesus sebagai raja, dan Yesus menyingkir tiba-tiba. Tetapi ketika Yesus menyingkir, Yesus sampai lagi ke seberang danau, mereka datang lagi dan Yesus tahu kalian ini cuma maunya roti saja. Artinya apa? Cuma maunya mujizatnya saja. Cuma maunya apa? Yang berkatnya aja, tetapi kamu nggak mau saya. Nah ini yang menyebabkan bangsa Israel akhirnya menolak kebenaran itu. Karena mereka sudah mempunyai konsep sendiri. Mereka tidak mau menerima Mesias yang menjadi hamba, hanya mau menerima Mesias yang sebagai raja. Dan bagaimana konteksnya pada masa kini Bapak Ibu Saudara? Oh banyak. Ya kalau kita perhatikan, orang-orang banyak yang mempunyai pemahaman kebenarannya sendiri, yang sama sekali justru kalau kita lihat dalam Alkitab itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentu ketika kita mengatakan kebenaran, pasti sifatnya subjektif. Kalau kebenaran itu punya orang pribadi itu sendiri gitu. Tetapi karena kita tahu yang kebenaran yang kita maksud adalah sesuatu yang objektif, yaitu Alkitab ini sendiri. Alkitab yang tidak pernah berkata tanpa egois, tetapi Alkitab yang benar-benar jelas, memang inilah kebenaran. Kita bisa membuktikannya, dia ada sebagai firman Tuhan. Dan oleh karena itu segala sesuatu yang kita dirikan suatu pemahaman harus dengan jelas berdasarkan Alkitab. Ya, kayak contoh seperti di orang-orang di luar sana gitu ya, masih memegang bahasa roh ya. Padahal jelas sekali dalam bahasa asli teks pun tidak ada kata bahasa roh. Ya di dalam Alkitab sendiri menggunakan kata glosolalia, dari kata glosa dan laleo. Ya, glosa itu artinya lidah, laleo itu artinya berbicara atau bahasa. Sehingga kalau digabungkan glosolalia artinya bahasa lidah atau berbicara bahasa, gitu ya. Tetapi mereka masih terus berpegang bahwa masih ada bahasa roh. Ya, itu sangat, inilah yang dikatakan membangun kebenaran mereka sendiri. Nah, pentingnya kebenaran ini apa? Kebenaran ini pentingnya kenapa? Karena kebenaran ini menyelamatkan kita. Karena ketika seseorang tidak mempunyai kebenaran ini, tentu dia akan binasa. Makanya di ayat pertama, Rasul Paulus mengatakan, Rasul Paulus ingin sekali supaya mereka itu diselamatkan. Artinya mereka belum selamat, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka nggak punya kebenaran ini. Ya, karena di ayat yang ketiga dikatakan selanjutnya, karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, mereka akhirnya tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya tentu saja,
Otomatis ketika seseorang sudah mempunyai pemahamannya sendiri, sudah mempunyai kebenaran sendiri, yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, tentu berarti dia tidak takluk kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi begitu pentingnya sekali kebenaran. Ya. Di luar sana juga banyak orang yang masih mengatakan, oh masih ada wahyu secara lisan. Memang secara tertulis sudah tidak ada, tapi secara lisan masih ada. Halo, firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 10 dengan jelas mengatakan, ketika yang sempurna itu datang, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya, kita tahu bahwa dalam bahasa aslinya yang sempurna itu dari bahasa Yunani toteleon. Ya mungkin dari teman-teman mahasiswa di sini yang sudah mengambil bahasa Yunani tahu bahwa tidak semudah itu ketika seseorang menafsirkan Alkitab dari bahasa aslinya semau-maunya dia, nggak bisa. Ya, bahasa Yunani itu bahasa yang paling akurat bisa dikatakan. Itulah makanya ya kita bisa pahami kenapa Tuhan dengan tepat sekali bukan memakai bahasa Ibrani tetapi memakai bahasa Yunani dalam perjanjian baru. Kenapa? Karena bisa sesuai dengan apa yang dimaksud gitu loh. Tepat. Karena ya di dalam bahasa Ibrani ya cuma ada 2 gender, yaitu maskulin dan feminim, sedangkan di Yunani ada 3 gender di situ ya, ada maskulin, feminim, netral. Dan jelas toteleon di sini menggunakan gender netral. Artinya yang sempurna ini bersifat netral. Apa yang bersifat netral? Tentu saja bukanlah manusia, bukanlah Tuhan. Kalau Tuhan berarti dia maskulin secara gramatikal gendernya ya. Tetapi kalau dia benda baru bisa netral. Ya. Atau mungkin ada yang mau bilang gereja kah atau kasih? Nggak bisa. Kenapa? Karena itu secara gramatikal Yunani, kasih maupun gereja itu gendernya feminim. Lalu apa sebenarnya yang bersifat netral? Ya tentu suatu benda yang akhirnya bisa dipakai untuk menjadi pewahyuan Allah yang sempurna. Ya apa saat ini yang kita terima saat ini? Sudah jelas, Alkitab. Ya tentu saya pun tahu, walaupun saya menjelaskan seperti ini, mungkin masih ada yang tidak menerima kebenaran ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin masih belum menerima kebenaran ini, berhati-hatilah. Karena saat itu ketika kita masih mempercayai bahwa pewahyuan secara lisan masih ada, Anda sedang membuka kanon yang sudah ditutup itu. Bahaya sekali Bapak Ibu Saudara. Dan inilah kebenaran itu. Alkitab yang mengatakannya demikian, ya kita harus takluk. Nah ketika kita sudah mempunyai pemahaman sendiri yang di luar daripada kebenaran Alkitab, tentu kita tidak akan takluk. Ya alasannya mungkin banyak, sudah terbiasa dengar suara, sudah biasa mimpi, sudah biasa saya dapat penglihatan, saya sudah biasa melihat ada Yesus. Padahal nggak tahu tuh yang dilihat Yesus siapa itu. Yesus artis mungkin. Karena kalau ditanya, ya mukanya yang kayak di kalender, yang kayak di film-film. Jelas itu bukan Yesus yang kita percaya, amin. Karena Yesus yang kita percaya itu tidak rambutnya panjang, kayak yang ditampilkan oleh mereka. Jelas pada Alkitab sendiri bilang, bahwa laki-laki tidak boleh rambutnya panjang, harusnya pendek. Lalu kenapa tiba-tiba Yesus ditampilkan panjang? Wah jelas itu bukan Yesusnya kita. Makanya saya sangat-sangat meragukan orang-orang yang katanya bertemu Tuhan Yesus lalu bertobat. Saya sangat meragukan apakah benar-benar dia sudah bertobat. Karena dia sesungguhnya bukan percaya kepada Yesus yang ada di dalam Alkitab ini yang kita imani selama ini. Tetapi dia percaya kepada Yesus yang lain. Yang jelas-jelas dari penampilannya aja udah gak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Ya. Nah bagaimana dengan pemaparan seperti ini? Apakah kita masih mau bersikeras terhadap pemahaman kita? Karena akibatnya ini bisa fatal. Ya. Bahkan juga di luar sana masih ada yang percaya bahwa seseorang masih bisa menerima kuasa mujizat, masih bisa menerima karunia mujizat, masih bisa menerima nubuatan. Padahal sudah jelas itu adalah semuanya untuk peneguhan para rasul. Ya kalau kita bisa lihat di 2 Korintus pasal 12 ayat 12.
2 Korintus pasal 12 ayat 12 saya bacakan. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Jelas, di sini sebenarnya Rasul Paulus sedang mengkonfirmasi kembali kepada jemaat di Korintus yang mulai mempertanyakan apakah sebenarnya Rasul Paulus ini benar-benar rasul daripada Tuhan. Akhirnya Rasul Paulus berkata, segala sesuatu yang membuktikan aku rasul sudah aku buktikan di hadapan kalian. Yaitu tadi ya, bahwa dia akan membuat tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Jadi jelas sekali tanda-tanda, kuasa-kuasa, mujizat ini adalah untuk pembuktian dirinya sebagai rasul. Jadi barang siapa yang saat ini yang mengaku, oh saya mendapat karunia mujizat, saya bisa membuat tanda, bisa menyembuhkan orang, berarti secara langsung, bukan secara tidak langsung loh, secara langsung dia sebenarnya sedang menyatakan bahwa dirinya adalah rasul. Padahal kita tahu dan percaya sudah tidak ada rasul lagi pada masa kini. Atau mungkin memang selama ini salah paham, tidak memahami bahwa rasul itu udah nggak ada. Sehingga dia menganggap diri, oh saya spesial, saya ini rasul Tuhan. Ya ada sih yang saya pernah dengar begitu, ada yang menganggap dirinya rasul. Bahkan ada yang menganggap dirinya sebagai nabi, tapi ada yang udah meninggal. Ada. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara? Karena mereka menolak kebenaran. Kenapa mereka bisa menolak kebenaran? Jelas Alkitab sendiri yang katakan, mereka sudah mempunyai kebenaran mereka sendiri. Mereka membuat kebenaran mereka sendiri. Sehingga kebenaran itulah yang menaklukkan kehidupan mereka, bukan lagi firman Tuhan. Ya seharusnya sebagai orang yang memang mencintai kebenaran firman Tuhan, memang orang yang mengejar kebenaran firman Tuhan, seharusnya itu menguji segala sesuatu. Ketika ada seseorang yang berbeda pendapat dengan kita, berargumentasi berbeda dengan kita, sebaiknya kita dengarkan dulu dan kita mulai cerna dan kita uji. Bagaimana kita mengujinya? Tentu bukan dengan pemahaman kita sendiri juga, salah. Kita cek lagi kembali kepada kebenaran Alkitab. Karena memang inilah yang sebenarnya menjadi standar kita untuk mengecek semuanya. Ya, makanya diperlukan juga ilmu untuk hermeneutik gitu ya. Makanya saya sungguh menyesalkan gitu, saya pernah kenal beberapa pendeta gitu dulu. Ya mereka bilang, kenapa Immanuel kamu mau, waktu saya baru lulus SMA, saya ditanya, Immanuel kamu mau, karena teman saya udah ada yang satu katanya mau akuntansi, yang satu bisnis segala macam. Saya ditanya, kalau kamu mau kuliah apa? Saya bilang saya mau kuliah teologi. Hah? Kuliah teologi? Ngapain kuliah teologi katanya? Emang kenapa Pak? Teologi itu cuman buatan manusia, itu ilmu manusia, ngapain? Kalau kamu mau belajar firman Tuhan tuh langsung saja sama Roh Kudus katanya. Oh gitu ya. Oh belajar sama Roh Kudus. Yang kayak gimana belajar sama Roh Kudus? Bahasa roh. Wow. Saya bilang, memang pada saat itu pun saya sudah menyangkal hal-hal demikian gitu ya. Betapa mengerikannya ketika seseorang sudah mempunyai pemahamannya sendiri dan ternyata pemahamannya itu bukanlah kebenaran yang selama ini Alkitab katakan. Fatal Bapak Ibu Saudara. Dan ketika ada orang lain yang mau memberitahu kepada dia, hei pemahaman kamu salah, dia malah marah gitu ya. Ya kita sering lihat sendiri ya, mungkin di Facebook juga, ketika kita menyatakan kebenaran, bukannya mereka malah berargumentasi dengan baik dengan kita, malah mereka menghujat kita, menghina kita. Karena apa? Secara doktrinal jelas kita tidak bisa dikalahkan. Karena apa? Karena kita bukannya doktrinnya kita, bukan, tapi doktrinnya jelas dari Alkitab. Kalau doktrin yang kita buat-buat sendiri ya tentu pasti bisa dikalahkan dengan cara apapun. Tetapi kalau memang doktrin kita benar-benar dari Alkitab, siapa yang mau lawan? Karena doktrin, kalau benar-benar doktrin kita dari Alkitab, yaitu Alkitabiah, berarti kita sedang mewartakan firman Tuhan itu. Ya firman Tuhan itu kan Tuhan itu sendiri. Jadi kalau memang kita benar sesuai dengan Alkitab, berarti kita sesuai dengan Tuhan. Nah kalau kita sesuai dengan Tuhan, siapa yang bisa lawan kita? Itulah yang menjadi pemahaman yang seharusnya kita renungkan. Bukannya malah ketika kita mewartakan kebenaran, kita langsung menolak. Wah, jangan Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekalipun mungkin ada di luar sana juga yang mau mengabarkan suatu hal yang jelas kita tahu itu salah, gak apa-apa kita dengarkan, lalu kita kasih mereka pengertian. Karena sesungguhnya kalau orang yang sudah tahu bahwa kita mempunyai kebenaran,
Ya kita sudah memegang kebenaran itu, kita sudah memahami kebenaran itu. Ketika ada yang palsu, ketika ada yang lain yang memang udah jelas itu bukan yang benar, kita nggak perlu marah. Justru kita akan kasih maaf itu palsu. Ya saya punya ilustrasi, contohnya misalkan ada saya dengan saudara Anderson misalkan ya. Saudara Anderson punya emas 24 karat gitu ya. Seberat 50 kilo misalkan, gitu ya. Dia punya. Terus saya punya juga semacam emas, apa namanya ya, saya lupa itu ya. Kuningan lah saya anggaplah. Kuningan sama 50 kilo juga kuningan. Tapi kuningannya apa yang mirip emas itu ada ya. Saya lupa namanya apa itu. Terus akhirnya tiba-tiba saudara otomosi datang gitu. Dia tanya, Anderson, itu emas beneran? Ya Anderson pasti dengan santai ya bilangnya, iya bener kok. Kenapa? Mau cek aja. Betul? Karena itu bener gitu. Tapi ketika saudara otomosi tanya ke saya, itu emas beneran ya 50 kilo ya punya kamu ya Manuel? Iya, emang kenapa? Saya mau cek boleh nggak? Pasti dia marah. Kenapa? Karena dia tahu itu palsu. Gitu. Nah ketika seseorang sudah tahu dirinya salah, ketika ada orang yang mau meng-cross check kehidupan mereka, pasti mereka marah. Tetapi kalau memang dia sudah tahu dirinya dalam kebenaran, ketika ada orang yang mau meng-cross check kehidupannya, atau ada yang mau mengajak dia baru berkomunikasi, dia akan sangat welcome. Kenapa? Ya karena dia tahu ini saya pegang yang benar kok. Ini saya ori kok, emas saya nggak palsu kok. Nah jadi pentingnya kebenaran itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika kita sudah mempunyai kebenaran itu, kita nggak perlu takut sebenarnya. Kenapa? Karena kebenaran itu yang menyelamatkan kita. Ya kenapa? Dan selanjutnya, kenapa akhirnya bangsa Israel pun bisa menolak kebenaran daripada Tuhan itu? Ya di ayat 2-nya Rasul Paulus berkata, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Kenapa mereka akhirnya bisa menolak kebenaran? Selain mereka sudah mempunyai pemahaman yang benar, karena mereka sudah lebih dulu melayani sebelum mereka mengerti. Dan ini yang biasanya sering sekali terjadi pada masa kini. Oh saya sudah pengalaman pelayanan, kamu apa? Kamu belum apa-apa. Kamu aja belum S1. Saya sudah pelayanan 20 tahun saya. Tanpa sekolah saya bisa mendirikan gereja. Berapa banyak orang yang seperti itu? Ya. Oh saya sudah banyak melakukan mujizat katanya. Ini buktinya orang ini sembuh, saya doain. Buktinya orang ini sembuh, saya doain. Tetapi apakah itu yang Alkitab mau? Apakah itu yang firman Tuhan katakan? Apakah itu kehendak Tuhan? Dia nggak tahu. Dia pikir semua yang baik-baik. Ya memang itu kelihatannya baik. Siapa yang bilang salah ya? Menyembuhkan orang siapa bilang salah? Nggak ada yang salah. Itu suatu hal yang baik. Tapi pertanyaannya, siapakah sebenarnya yang bisa menyembuhkan itu? Ketika pada zaman dulu jelas Rasul diberikan kuasa itu untuk sekali lagi untuk menyatakan, untuk mendukung, mengokohkan mereka bahwa mereka Rasul, karena kondisi mereka pada masa itu, kalau kita bisa bayangkan ya, ketika Yesus Kristus telah mati dan bangkit, para orang Yahudi itu terus ya mengejar mereka sebenarnya, dan ketika mereka mewartakan Yesus Kristus, mereka sebenarnya sedang dikejar juga sebenarnya. Ya makanya dibutuhkan pembuktian, benar gak itu kamu itu utusan Yesus Kristus, bukannya Yesus Kristus sudah mati. Nah makanya dibutuhkan bukti bahwa saya benar-benar utusan daripada Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih dia kuasa. Sehingga ketika dia bilang, iya saya saksi bahwa Yesus itu bangkit. Memang dia telah mati di salib, tapi dia bangkit. Bagaimana bisa membuktikannya kalau orang gak lihat kan? Ya dengan mereka ini, Tuhan kasih mereka kuasa. Untuk membuktikan bahwa yang saya lakukan ini, semua mujizat ini atas nama Yesus Kristus. Ya beda konteksnya dengan sekarang ini, kita nggak perlu lagi hal seperti itu. Kenapa? Semuanya kan sudah lengkap di sini. Kita percaya kan bukan lagi karena harus ada orang lagi di sini yang buktikan kita mujizat, bukan. Kalau kita memang seperti itu, berarti motivasi kita nggak murni. Karena kita sekali lagi bukan mau mencari Tuhannya, tetapi mencari berkatnya. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita murni saat ini datang kepada Tuhan, atau justru kita mencari berkatnya? Memang tidak salah setiap orang butuh berkat daripada Tuhan. Tetapi yang lebih penting, Matius pasal 6 ayat 3 katakan apa? Carilah dahulu kebenaran Allah dan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi cari dulu kerajaan Allah, kebenarannya dulu.
Dan kita nggak perlu lagi cari yang lain, kenapa? Karena ketika kita mencari kebenaran Allah itu, kita mencari kerajaan Allah itu, otomatis berkat itu yang akan mengejar kita. Gitu. Otomatis penyertaan Tuhan itu akan sempurna dalam kehidupan kita. Ya kalau kita cuma mencarinya karena di pendeta, oh di gereja situ ada kesembuhan. Ada, saya pernah dengar gereja itu menggembor-gemborkan di sini ada kesembuhan, di sini ada mujizat. Akhirnya semua orang-orang yang datang ke sana bukan mau dengar firman Tuhan, tetapi cuma mau mana mujizatnya. Nah ketika mujizat itu mereka nggak terima, otomatis mereka pergi lagi, cari lagi yang ada. Dan ketika akhirnya mereka tidak pernah dapatkan, apa jadinya? Saya jadi teringat kembali setahun yang lalu ya, ketika saya sedang mencoba merintis juga dengan saudara Oila. Kami mengunjungi satu rumah, dan ya ini dulu teman saya yang merekomendasikan, saya datang akhirnya, dan ternyata begitu cukup parah. Jadi bapaknya itu, jadi saya mau datang ke anaknya, tetapi akhirnya saya jadi konsultasi bapaknya juga gitu. Ya anaknya udah selesai, bapaknya juga. Nah bapaknya dia bilang, anak ini bilang, ini papa saya ini kok katanya udah mau pindah agama lagi gitu. Kenapa? Ini udah berapa bulan kemarin dia bilang, 3 atau 6 bulan gitu dia bilang. Kok nggak terima orderan lagi papaku ya katanya. Lah, memang kenapa? Iya aku dijanjiin sama pendeta di Kelapa Gading itu ada di sana katanya. Kenapa? Ya katanya suruh kasih aja persembahan perpuluhan sebanyak-banyaknya. Nanti dalam waktu 3 bulan katanya digandakan jadi 2 kali lipat atau berapa gitu, saya jadi agak lupa. Pokoknya digandakan berapa kali lipat gitu. Wah. Terus jadi gara-gara ini bapak kamu jadi mau pindah lagi ke yang sebelumnya. Iya, mau doa lagi sama yang perut besar katanya. Ya ampun. Akhirnya saya coba ngomong sama, boleh gak ketemu bapaknya? Akhirnya kami berdua bicara sama bapaknya juga. Ya kita nggak tahu akhirnya mereka jadinya gimana. Yang jelas saya sudah katakan yang sebenarnya bahwa itu tidak ada yang seperti itu gitu. Pendeta mana yang bisa menjanjikan bahwa kamu sekarang kasih duit sebanyak-banyaknya di sini terus nanti berkali lipat ganda? Wow. Itu sudah penipuan sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Kalau misalkan mau dilaporkan bisa sebenarnya itu ya. Karena ini gereja itu namanya gereja, jemaat Tuhan, perkumpulan orang-orang percaya yang datang untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, bukannya datang untuk deposit uang. Itu kan terkesan kayak bank jadinya, kayak mendepositkan uangnya di sini nanti dapat berkali lipat bunga. Ini kenapa semua ini bisa terjadi? Sekali lagi karena mereka sudah lebih dulu punya pengalaman pelayanan, tapi belum mengerti apa yang dilayani. Akhirnya apa? Sulit sekali untuk menjangkau mereka. Memang sulit, saya tahu. Saya pun sudah pernah mencoba itu. Bahkan ada yang sudah sampai mengajar, gitu ya. Sulit sekali. Apalagi yang sudah mengajar ya sulit sekali itu ya. Karena mereka juga punya pemahaman yang teologinya mereka. Gitu. Ya tapi itulah orang-orang yang sudah mempunyai kebenaran itu seharusnya tetap berjuang. Ya tetap kita harus berjuang untuk mewartakan ini kepada mereka. Mau mereka terima atau tidak, itu respon daripada mereka. Yang jelas kita sudah mewartakan kebenaran ini sehingga kita tidak dituntut lagi ntar sama Tuhan. Ketika kita akan menerima berkat kita nanti di sorga. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, pentingnya kebenaran ini. Kenapa? Karena ketika kita sudah mempunyai kebenaran, kita itu diselamatkan. Tetapi ketika kita sudah salah paham dan sudah membuat pemahaman sendiri, itu sudah harus hati-hati. Karena apa? Rasul Paulus jelas berdoa loh buat mereka, buat bangsa Israel. Berarti mereka belum diselamatkan. Memang gak semua bangsa Israel gak diselamatkan ya. Ya orang yang percaya kepada Yesus dan bertobat kepada Yesus ya pasti diselamatkan. Tetapi umumnya mereka menolak. Dan masih menantikan Mesias itu. Makanya mereka masih di tembok ratapan ya. Masih nungging-nungging, masih doa, nangis-nangis. Selipin kertas gitu doa gitu kan. Diselipan di celah-celah batunya. Karena apa? Mereka sudah mempunyai pemahaman sendiri. Dan pemahaman itu tidak alkitabiah. Jadi marilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, baik yang di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan live, baik di YouTube maupun Facebook,
Mari kita meng-cross check lagi kehidupan kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada suatu hal yang baru buat kita, jangan kita langsung tolak. Justru kita uji itu. Jikalau itu benar-benar adalah firman Tuhan, dan itu adalah kebenaran, terimalah. Karena apa? Karena itu akan menyelamatkan engkau. Sekian dari saya pada malam hari ini. Sekiranya pun ketika kita nanti berdoa, kita bisa mendoakan juga orang-orang di luar sana yang mungkin juga masih belum mengenal kebenaran, supaya mereka juga dijangkau. Ya mungkin juga dari kita yang akan diutus kelak, kita bisa menjadi berkat buat mereka, untuk mereka diselamatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan. Sekiranya firman-Mu ini dapat menjadi pedoman bagi kami, menuntun kehidupan kami sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami pun boleh melakukannya, dan kami pun boleh menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami Tuhan, banyak orang lain juga diselamatkan Tuhan. Tolong kami Tuhan, pertemukan kami Tuhan dengan orang-orang yang mencintai kebenaran-Mu. Dan pertemukanlah mereka yang mencintai kebenaran dengan kami Tuhan. Sekiranya kami serahkan selanjutnya acara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.